Halo Dunsana, selamat datang di Pudista Channel. Berbagi informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar tanah Minang. Bantu support channel kami dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Hidupkan tombol lonceng agar Dunsana tidak ketinggalan informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video kami kepada teman-teman lainnya. Terima kasih Dunsana. 9 orang Minang yang menjadi tokoh penting di negara lain. Sudah menjadi tradisi bagi orang Minang yaitu pergi merantau, mengadu nasib di negeri orang. Tak hanya di Indonesia kan sampai ke luar negeri, sehingga tak sedikit orang Minang yang menjadi orang sukses di rantau orang. Suatu prinsip yang membanggakan dari orang Minang, yaitu di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, yang artinya kemanapun dia pergi, dan dimanapun keberadaannya, dia mencintai negeri tersebut sebagaimana dia mencintai negerinya sendiri. Sehingga tak heran, di antara mereka ada yang menjadi tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam membawa perubahan di negeri yang mereka tempati, seperti menjadi seorang raja, pendiri kota, kepala pemerintahan, pencipta lagu kebangsaan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, siapa sajakah orang Minang yang menjadi tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh di negara lain tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 1. Raja Sulaiman, sang pendiri kota Manila. Raja Sulaiman merupakan seorang perantau Minang yang tujuan awalnya datang ke Filipina, yaitu untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Lalu menetap di suatu daerah yang bernama Sulu. Dengan semakin berkembangnya agama Islam di bawah pimpinan beliau, beliau mendirikan sebuah kerajaan pertama di Filipina. Dan beliau juga mendirikan sebuah kota yang diberi nama Via Manila, yang artinya di bawah lindungan Allah, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Manila. Namun sejak kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina, sejak itulah kerajaan Raja Sulaiman mulai redup dan hilang di telan bumi. Untuk mengenang jasa beliau, pemerintah dan masyarakat Filipina mengabadikan dirinya menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila. Dua, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Lahir pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah 1860 Masehi di Koto Tuol, Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan wafat di Mekah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah 1916 Masehi. Ahmad Khatib adalah orang non-Arab pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Dan beliau juga merupakan tiang tengah mazhab Syafi'i di Indonesia pada awal abad ke-20. Imam Masjidil Haram yang satu ini termasuk sebagai ulama yang sangat peduli terhadap kecerdasan umat. Beliau adalah ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga merupakan guru dari ulama besar yang sangat terkenal di Indonesia. Di antaranya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah.
3. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I, Kesultanan Johor. Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I dikenal juga dengan panggilan Raja Kecik atau Raja Kecil dari Pagaruyung. Dia merupakan saudara dari Raja Pagaruyung yaitu Raja Alam Indermasyah. Raja Kecil putra Pagaruyung ini mendirikan sebuah kerajaan Siak Sri Indrapura dan didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis dengan tujuan melepaskan Siak dari pengaruh Johor. Pada tahun 1717 Masehi, Raja Kecil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar yang di Pertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722 Masehi, karena pengkhianatan beberapa bangsawan Johor, ia tersingkir dan kemudian pindah ke Siak. Dan pada tahun 1723 Masehi, Raja Kecil menjadikan kawasan Siak sebagai pusat pemerintahannya. 4. Raja Melewar, Raja Negeri Sembilan. Raja Melewar adalah seorang raja pertama yang di Pertuan Besar di Semenanjung Malaya. Beliau merupakan keturunan dari Raja Pagaruyung. Beliau diutus langsung dari Kerajaan Pagaruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan, yaitu dari tahun 1773 sampai 1795 Masehi. Sejak abad ke-15 masyarakat Minangkabau sudah banyak menetap di Negeri Sembilan. Saat itu Negeri Sembilan berada di bawah perlindungan Malaka, lalu kemudian Johor. Pada abad ke-18, Johor yang melemah dan tak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Oleh karena itu para pemuka Negeri Sembilan meminta diberikan raja dari Pagaruyung untuk memerintah mereka. Raja Pagaruyung saat itu adalah Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil mengabulkan permohonan itu dan mengutus Raja Melewar untuk menjadi seorang raja di Negeri Sembilan. 5. Ahmad Bustamam, Partai Rakyat Malaysia. Ahmad Bustamam lahir dari pasangan Raja Kecil dan Rasiah. Orang tuanya merupakan petani yang bermigrasi dari Salido, pesisir selatan, Sumatera Barat. Ia mempunyai 2 orang kakak, yaitu Rasumin dan Ramlah. Pada usia 6 tahun, dia memasuki sekolah Melayu di Perangbolu. Setelah itu melanjutkan ke Anderson School di Ipoh. Ia menggunakan nama Ahmad Bustamam sebagai nama pena ketika mendirikan Koran Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipoh, Perak. Ia berbakat besar dalam penulisan dan seorang pembicara yang handal. Ia dianugerahkan Panglima Negara Bintang Sarawak pada tahun 1976. Ahmad Bustamam juga merupakan pendiri Partai Rakyat Malaysia. 6. Tuanku Abdul Rahman, yang di Pertuan Agung Negeri Sembilan. Tuanku Abdul Rahman di Pertuan Besar Negeri Sembilan, atau setingkat sultan atau raja selama puluhan tahun sejak 1933 sampai 1960. Negeri Sembilan sendiri merupakan negeri orang Minangkabau di luar negeri, dan dihuni mayoritas orang awak semenjak abad ke-15. Tuanku Abdul Rahman yang gambarnya ada di mata uang Malaysia tersebut merupakan keturunan kelima dari Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung. 7. Yusof bin Ishak, Presiden pertama Singapura. Yusof bin Ishak lahir pada tahun 1910. Kedua orang tuanya asli Indonesia. Ayahnya orang Minangkabau dan ibunya orang Melayu Langkat, Sumatera Utara.
Pada tanggal 3 Desember tahun 1959, Yusof dilantik sebagai kepala negara, atau yang di-Pertua Negara Singapura. Beliau merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, ketika Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, status beliau berubah menjadi presiden di negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970, yaitu ketika Yusof meninggal. 8. Zubir Said, pencipta lagu Majulah Singapura. Zubir Said lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1907 di Fort Depok, atau sekarang disebut Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau adalah putra Minangkabau yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura. Dan beliau juga pencipta lagu resmi Hari Anak Singapura, Semoga Bahagia. 9. Syekh Muzaffar Sukon, astronot pertama Malaysia, menjadi orang Malaysia pertama yang terbang ke luar angkasa. Siapa sangka bahwa Muzaffar adalah keturunan Minangkabau. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah air kedua baginya, dan dia juga mengaku masih memiliki darah keturunan Minangkabau. Nenek saya lahir di Minangkabau, jadi saya sangat nyaman di sini. Hal itu dilontarkan Muzaffar saat mengunjungi Observatorium Bosca di Lembang, Bandung, Desember tahun 2007 lalu. Nah, itulah dia Dunsana, 9 orang Minang yang menjadi tokoh penting di negara lain. Sekarang sudah pada tahu kan? Membanggakan bukan? Tentu dong pastinya. Nantikan video-video terbaru dari kami hanya di Pudista Channel. Informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang.